Kembali kita akan bersama-sama duduk dengan baik untuk menyambut apa yang Tuhan sedang bukakan, terutama mengenai rahasia ruangan Maha Suci yang bagaikan pengajaran kesempurnaan, pengajaran anak laki-laki untuk membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang sama dengan Dia, sempurna, bahkan juga berada di tempat yang sama dengan Dia, yaitu di dalam ruangan yang Maha Suci. Oleh karena itu, pada season yang ke-52 ini, saya masih ingin mengajak saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan untuk sekali lagi membaca di dalam suratan 1 Korintus 13, karena kita sedang bersama-sama untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar kita dapat memiliki nilai yang sangat baik, nilai yang sangat besar, sangat penting untuk kehidupan kita. Sebab 1 Korintus 13 mengatakan bahwa sekalipun kita memiliki atau mempunyai kemampuan untuk berbahasa manusia, bahkan bahasa Roh Kudus, bagaikan kita memiliki satu kesaksian. Kalau di dalam istilah pengajaran tabernakel, bagaikan kita memiliki pelita emas. Namun kalau kita tidak memiliki kasih, maka kepemilikan kita terhadap bahasa, termasuk bahasa Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus itu, maka tidak ada artinya. Demikian juga sekalipun kata ayat Tuhan kita memiliki kemampuan untuk menyampaikan firman dengan baik, memiliki pengetahuan, mengerti rahasia-rahasia tentang Allah, bahkan memiliki kemampuan iman yang luar biasa, dapat memindahkan gunung sekalipun, tapi kalau kita tidak punya kasih, maka kepemilikan kita dalam pengetahuan rahasia-rahasia iman yang luar biasa itu tidak ada gunanya. Bahkan sekalipun kehidupan kita bisa membagikan harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan, bahkan memberikan hidup kita untuk dibakar sekalipun sebagai persembahan, tapi kalau kita tidak punya kasih, maka tidak ada faedahnya. Jadi sekali lagi, pada season ini, kepemilikan kita terhadap kasih itu sangat penting, apalagi disimpulkan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang terakhir 13 itu. Pada hakikatnya ada 3 hal: percaya, iman dalam pengajaran tabernakel, masuk ke dalam halaman, dan kemudian memiliki pengharapan sama dengan kehidupan yang disucikan, sama dengan masuk ke dalam ruangan suci. Tapi kalau tidak melanjutkan kepada kasih, itu tidak ada gunanya. Karena yang terbesar di antara 3 hal, iman, pengharapan, kesucian, dan kasih yang sama dengan kesempurnaan, itulah yang paling besar, yang paling tinggi nilainya, yang paling penting. Ya. Oleh karena itu, di dalam season ini saya masih ingin mengajak kita kembali untuk membahas secara dalam terhadap arti dari kasih.
Seberapa Tuhan ingin supaya kita dapat menerima pengajaran ini. Oleh karena itu coba langsung saja tadi Bapak Bella bacakan untuk kita 1 Korintus 13 ayat yang keempat itu. 1 Korintus 13 ayat 4. Iya. Kasih itu sabar. Sifat kasih itu adalah sabar. Jadi bentuk, ya kalau kita bicara tentang sifat itu berbicara terhadap apa ya? Bicara tentang bentuk ya ini ilmu aljabar dulu zaman saya, sekarang matematika ya. Jadi sifat yang ada itu ada benda padat, benda cair, artinya sifat daripada apa yang sedang kita pelajari ini bagaikan memiliki bentuk. Jadi kasih itu sifatnya adalah sabar. Terus kasih itu murah hati. Teruskan. Ia tidak cemburu. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Terus. Dan tidak sombong. Mari kita loncat saja pada ayat yang ke-7. Ayat 7. Ya. Ia menutupi segala sesuatu. Ya. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Sabar dalam menanggung segala sesuatu. Dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana, saya membaca bahwa di ayat 7 itu terutama dikatakan kasih itu kuat sehingga bisa bertahan menghadapi segala sesuatu. Jadi sifat daripada kasih itu yang perlu kita miliki. Seperti tadi yang pertama sifatnya adalah sabar, kemudian sifat yang kedua adalah murah hati, dan sifat yang ketiga itu adalah kasih itu kuat. Ya, sehingga memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat bertahan menghadapi segala sesuatu. Ya, tadi di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru dikatakan sehingga dapat menutupi, mengatasi segala sesuatu. Jadi itu karena memang sifat daripada kasih itu kuat. Ya, di samping memang ada sesuatu ini yang satu sifat yang boleh dikatakan harus kita miliki. Tapi juga ada satu sifat yang bentuknya itu tidak boleh cemburu, tidak boleh memegahkan diri, dan tidak boleh sombong. Itu tidak salah satu dan sebenarnya. Dan sebenarnya kasih itu terbagi pada dua sifat. Yang sebenarnya sifat yang pertama itu mengharuskan untuk kita memiliki kesabaran, kemurahan hati, dan yang ketiga kuat, dan tadi dibaca selanjutnya memiliki sifat yang percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar dalam menanggung segala sesuatu. Bahkan di ayat 8, kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu tidak bisa, sifatnya adalah kekal. Ya, jadi pada season ini secara khusus, ya, di samping pada season yang 49, 50, 51 kemarin berbicara tentang sifat sabar dan kemudian sifat yang murah hati. Ya, sedikit ya, saya ingin memberikan sekali lagi satu penekanan saja untuk mengingatkan kepada saya, juga mengingatkan kepada saudara-saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan itu. Pentingnya kehidupan kita ini memiliki kasih yang sifat aktifnya itu adalah murah hati. Sebab telah dijelaskan pada 2 season
yaitu season yang ke-50 dan season yang ke-51, bahwa murah hati itu atau dikatakan dalam Samus bahasa Indonesia besar, bahasa Indonesia, bahwa murah hati itu sama dengan suka atau mudah memberi. Ya, jadi dia tidak pelit. Memang ini satu kepribadian, dan Tuhan di dalam pengajaran yang pertama kali Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya, ini pada pengajaran dasar yang disampaikan di atas bukit itu, Tuhan mengajarkan berbahagia orang yang murah hati. Sebab orang yang murah hati itu dia akan diberi oleh Tuhan kemurahan. Jadi ini satu pahala atau satu upah atau satu perbuatan yang harus dilakukan oleh Tuhan. Karena bagi kehidupan yang memiliki sifat kasih yang adalah murah hati itu, maka tidak bisa tidak. Seperti kita itu mempiutangi Tuhan. Karena memang inilah bahwa Tuhan harus memberikan kemurahannya. Seluruh apa yang ada di hatinya Tuhan itulah yang akan diberikannya. Seperti yang telah sedikit ya, untuk mengulang sedikit sebagai kesimpulan saja, apa yang terjadi kepada orang yang berasal dari bukan bangsa Yahudi atau bukan bangsa Israel, yang oleh orang-orang Israel sebagai orang pilihannya Tuhan, sebagai umatnya Allah, orang-orang dari bangsa non-Israel bukan Yahudi ini, itu bagaikan kehidupan yang sesuatu yang diharamkan, dinajiskan. Oleh karena itu bangsa Yahudi itu pantang, ya, karena di dalam hukum positifnya dia tidak boleh mereka itu bergaul dengan bangsa bukan Yahudi. Jadi ini di dalam di dalam kultur mereka. Tetapi ada seorang yang bernama Cornelius, sekalipun dia bukan bangsa Yahudi, tapi dia takut kepada Allah dan sungguh-sungguh dia beribadah kepada Tuhan. Yang paling utama dia melakukan satu sifat yang dimiliki, sifat kasih yang murah hati itu. Dia suka. Coba sedikit ya, saya ingin memberikan satu penekanan saja. Coba mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Coba kita baca langsung saja kepada ayat yang ke-4. Kisah Rasul 10 ayat 4. Iya. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ya, Cornelius menatap malaikat yang diutus khusus oleh Allah menjumpai Cornelius. Terus ada apa Tuhan? Dan kemudian dia mengatakan, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu dan kemurahan hatimu telah naik ke hadirat Allah. Telah naik ke hadirat Tuhan. Doa, ibadah, dan apa yang dilakukan oleh Cornelius yaitu memiliki hati yang murah hatinya, suka memberi. Dalam bahasa terjemahan baru dikatakan suka bersedekah. Ya, maka itu diterima oleh Tuhan dan kemudian
Tuhan mengingat. Jadi itu sampai-sampai Kornelius sebagai orang non-Israel, boleh dikatakan bangsa kafir, yang di dalam kisah Rasul ini dipertunjukkan sebenarnya oleh Tuhan kepada rasulnya yang senior, yaitu Rasul Petrus, bahwa sebenarnya Kornelius itu tidak beda dengan binatang yang haram, yang diharamkan. Oh ya, begitu ya. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Petrus, karena Kornelius doanya diterima oleh Tuhan, yang paling penting kemurahan hatinya itu, suka dia memberi. Ya, bahkan dia itu dalam dia itu memang mudah memberi itu, dan tidak berat memberi itu. Dan akhirnya Tuhan betul-betul menyatakan kemurahannya kepada Kornelius. Salah satu, dia mengutus malaikatnya, dan yang kedua, dia juga mengutus rasulnya, yaitu Rasul Petrus, untuk melayaninya. Ya. Dan kemudian setelah itu malaikat itu mengatakan, sekarang suruhlah orang menemui Simon Petrus, dan kemudian tempatnya di sini dijelaskan. Dan begitu malaikat itu pergi, Kornelius segera mengutus 2 orang hambanya ditambah seorang pengawalnya, prajurit, untuk menjumpai Petrus yang berada di Yope, dan kemudian menyampaikan supaya Petrus datang menjumpai Kornelius, yang bagaikan orang. Coba kita baca ayat 1 dulu, Man. 1 Korintus 10 ayat 1. Kisah Rasul pasal 10 ya. Kisah Rasul 10 ayat 1. Ya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius. Di Kaisarea ini adalah satu pasukan yang berasal, pasukan Romawi yang berasal bukan orang Yahudi. Betul-betul ya. Ini adalah orang bukan Israel, bukan keturunan. Jadi kemudian Tuhan mengutus malaikatnya untuk dijumpai Kornelius, dan mengatakan bahwa doa dan kemurahan hatinya sangat menarik terhadap apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada Kornelius, bahwa doa dan kemurahan hatimu sudah diterima oleh Allah, dan Allah ingat, atau Allah peduli, Allah memperhatikan, Allah baik kepadamu. Dan di situ ya. Dan kemudian dia mengutus, dan kemudian berikutnya 1 hari kemudian, pada keadaan Petrus, coba kita baca, Man, ayat 9, Man. Ayat 9. Iya. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan, Iya. dan sudah dekat kota Yope, dekat tempat Petrus berada, kira-kira pukul 12 tengah hari, iya, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. iya, terus Ia merasa lapar dan ingin makan. Terus, Tetapi sementara makanan disediakan, iya, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. terus kan, Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada tempat sudutnya, iya, yang diturunkan ke tanah. ya, Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, terus kan, binatang menjalar dan burung. terus kan, Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, ya, bangunlah hai Petrus, bangunlah hai Petrus, sembelih dan makanlah. binatang-binatang yang haram itu, binatang-binatang yang najis itu, sembelih dan makan. Terus, Tetapi Petrus menjawab, tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak Tuhan, tidak. tidak. Sebab
aku belum pernah makan sesuatu yang haram sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahu. dan yang najis. Terus Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, ya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau menyatakan haram. tidak boleh kau nyatakan haram. Ya. Terus Pak? Hal ini terjadi sampai 3 kali, Iya. dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu. Kata dari akhirnya Petrus terus kepikiran karena sampai 3 kali Tuhan mengatakan apa yang dihalalkan oleh Allah jangan kau katakan haram. Ya, Petrus disuruh makan binatang-binatang yang haram dan tidak suci itu, najis itu. Dan ternyata yang dimaksud dengan makanan yang haram dan najis itu adalah menunjuk kepada Cornelius. Ya, karena sementara dia berpikir tentang hal itu, maka suruhan Cornelius itu kemudian datang menjumpai Petrus, dan kemudian Petrus terus menerima mereka, dan kemudian mereka disuruh inap 1 malam, dan besok paginya kemudian mereka pergi. Ya itu kepada Cornelius. Coba Mang, sekali lagi kita akan baca 1 ayat lagi yang sangat penting ya. Yaitu pada ayat yang ke-25. Bagaimana ketika itu langsung Petrus mengerti dan kemudian pergi mengikuti suruhan daripada Cornelius itu, dan kemudian sampai kepada Cornelius. Ayat yang ke-25. Kisah Rasul 10 ayat 25. Ya. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Teruskan. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Teruskan. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, Ya. kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, ini cetusan. Ini memang sudah dilakukan dan memang menurut hukum positif daripada orang Israel, orang-orang Yahudi itu, mereka dilarang bergaul. Sama dengan kalau mereka bergaul sama dengan sesuatu yang halal, bergaul dengan yang haram. Karena orang bukan Yahudi ini diharamkan, dinajiskan, seperti digambarkan oleh Allah kepada Petrus, binatang-binatang yang haram dan najis itu. Tapi sekali lagi saya ingin memberi penekanan pada season ini sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh Cornelius, orang yang diharamkan, orang yang dianggap bangsa yang najis, yang kafir itu, ternyata memiliki hati yang murah, suka memberi, mudah untuk memberi. Dan seperti dijelaskan pada season lalu bahwa Tuhan katakan kalau saja kita memberi, bahkan memberi secangkir saja air minum kepada orang yang kecil, dan orang kecil itu adalah hamba Tuhan, kata Tuhan, maka Tuhan tidak bisa. Tidak, Tuhan harus mengupah, Tuhan harus membalas, Tuhan harus memberikan. Itu sebabnya kalau Tuhan melihat Cornelius mempunyai jiwa, sifat yang murah hati, maka dia tidak bisa tidak. Allah harus menunjukkan kemurahannya. Bayangkan Allah mengutus malaikat, ditambah lagi Allah mengutus hamba Tuhan yang senior, yaitu Rasul Petrus, untuk khusus melayani orang-orang yang
jiwa sifat yang murah hati itu. Ini dikatakan seperti Tuhan itu tidak bisa tidur kalau tidak membalas kepada orang-orang yang murah hatinya itu. Maka dan kemudian teruskan ayat yang selanjutnya tadi. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ya, teruskan. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil. Ya, aku tidak keberatan ketika dipanggil olehmu sebagai orang yang haram, orang yang najis itu. Terus? Lalu datang kemari. Ya. Sekarang aku ingin tahu. Terus? Apa sebabnya kamu memanggil aku? Apa sebabnya kau memanggil aku? Ayat 20 jawab Kornelius. Ya. 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata ayat 21 dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini. Terus? Kornelius, doamu telah didengarkan. Kornelius, Allah sudah menerima doamu dan ingat akan kemurahan hatimu. Terus? Dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Dan kemurahan hatimu yang suka memberi itu Tuhan yang bisa lupa terus saja menghantui Tuhan. Ya, Tuhan terus ingat terus. Seperti Tuhan hatinya Tuhan tuh. Ingat Kornelius. Kornelius itu adalah seorang, sekalipun dia bangsa kafir, sebagai bangsa yang diharamkan, bangsa yang najis itu, tapi karena dia mempunyai hati yang sama dengan Tuhan, hati yang kasih, murah hatinya, dia suka memberi, mudah untuk memberi. Maka kemudian oleh Tuhan diingat dan teruskan Ayat 2. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Terima kasih ya. Terus dan kemudian dia suruh orang menjumpai Simon Petrus dan kemudian dia suruhlah. Akhirnya Tuhan sudah baik. Ayat 23 Ayat 23. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekali lagi. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah. Kami semua sekalipun bangsa kafir, semua sudah hadir, semua sudah berada di sini. Terus di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah. Apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Baru ini satu statement yang luar biasa. Kami siap. Apa yang ditugaskan Allah kepadamu, Rasul Petrus, Rasul yang paling utama. Dia adalah orang pertama yang dipanggil oleh Tuhan, dan bersama dengan saudaranya. Dan kemudian dia dipanggil oleh Tuhan, orang pertama dan orang paling senior. Apa yang ditugaskan kepadamu? Ayat 24. Lalu mulai Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan orang. Ini adalah satu hal yang menakjubkan. Satu hal yang luar biasa. Apa yang diketahui oleh Petrus bahwa Allah itu tidak membedakan. Padahal sebenarnya ini masalah rasis, masalah ini bukan hal yang mudah. Boleh dikatakan sampai sekarang bangsa Israel itu tidak mudah, untuk bisa menerima suku atau bangsa lain, karena memang hukum positifnya mengatur demikian. Bagaikan bangsa pilihan, tapi teruskan ayat 5. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, takut akan Allah, dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Teruskan. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang.
Jadi ini berita daripada sebenarnya kalau kita perhatikan dengan serius apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini adalah berita tentang damai. Ya. Damai sejahtera yang didatangkan. Ini adalah pelayanannya Yesus sebagai imam besar. Karena dialah yang mampu memperdamaikan seluruh umat manusia, baik dari Israel maupun dari non-Israel, itu bisa berdamai oleh pelayanannya Tuhan sebagai imam besar. Baru ada damai dan sejahtera. Ya, hukum kalau di dalam pelajaran yang sudah kita terima, hukum yang lama, hukum Tauratnya itu dibatalkan. Kemudian Tuhan menggunakan hukum yang baru, namanya hukum Melkisedek. Bukan hukum Taurat yang berdasarkan peraturan-peraturan, itu semuanya sudah dihapuskan supaya bisa datang damai sejahtera oleh Yesus Kristus, oleh Dia sebagai imam besar. Yaitu, dan kemudian seterusnya kita terus loncat sampai kepada ayat yang ke-43. Lanjut loncat sampai 43. Ayat 43. Ya. Tentang dialah sebuah nabi bersaksi. Tentang Yesus lah, nabi-nabi bersaksi. Terus Bahwa barang siapa percaya kepadanya, barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. karena Yesus itu imam besar, sehingga Dia mampu mengampuni dosanya. Dan ini sungguh luar biasa. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini adalah pelayanan Tuhan sebagai imam besar. Atau kalau saya sedikit tekankan, menurut ungkapan rahasia ruangan Majuki, ini adalah pekerjaannya imam besar. Tugas pokoknya adalah membawa umatnya itu sampai bisa masuk ke dalam ruangan Majuki. Yaitu apa? Menyelesaikan dosa, mengampuni semua dosa. Ya, jadi disinilah. Tapi sungguh luar biasa. Coba kita baca ayat yang ke-44 mana? Ayat 44. Ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, Ya. turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Terus Dan semua orang percaya. ya. Dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Bayangkan ini satu satu pelajaran. Sebenarnya kalau kita baca pada ayat selanjutnya, orang-orang Kornelius bersama kelompoknya ini belum dibaptis, belum ya, tapi sudah mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Ya. Kepenuhan Roh Kudus dalam arti yang perspektif pengajaran kesempurnaan, pengajaran mengenai ungkapan ruangan Majuki itu adalah pimpinan Roh Kudus untuk menetapkan orang-orang itu dipenuhi dengan Allah, dengan Tuhan, untuk diterima sebagai anggota tubuhnya. Jadi ini dalam perspektif pengajaran kesempurnaan adalah orang-orang yang ditetapkan menjadi anggota tubuhnya. Ini satu hal yang luar biasa. Belum, jadi itu sebabnya sedikit saya ingin tambahkan, saya ingin menekankan di sini, ya oleh kemurahan Tuhan, kita di tempat ini memang betul-betul Tuhan ingin membawa kita percepatan di dalam kerohanian kita. Sebab kalau kita bicara baptisan itu sama dengan bicara halaman. Belum lagi nanti di ruangan suci. Tapi pelajaran yang diberikan oleh Petrus itu sudah bicara ruangan maha suci. Untuk memperoleh damai sejahtera dan untuk memperoleh pengampunan dosa itu ruangan maha suci. Itu pekerjaan yang Tuhan sebagai imam besar. Dan Roh Kudus lah yang membawa kita di situ. Oleh karena itu sedikit coba
Kita baca satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-9, Mang. Ibrani pasal yang ke-9. Coba langsung saja kita baca pada ayat yang ke-8, Mang. Ibrani 9 ayat 8. Ya. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Jalan menuju ke ruangan Maha Suci itu belum terbuka. Selama kemah yang pertama itu masih ada. Selama kemah yang pertama, ruangan suci itu dipertahankan. Roh tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang tergendala. Itu sebabnya di dalam Ibrani 6, coba mari kita baca ayat 1. Ibrani 6 ayat 1. Ya saja. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Ya. Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Beralih kepada perkembangan yang penuh. Beralih kepada pengajaran kesempurnaan. Sebab apa? Sebab Yesus di pasal yang ke-5 sudah Allah tetapkan sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Imam besarnya itu sudah ada. Petrus menyampaikan kepada Kornelius sekelompok itu bahwa kabar damai sejahtera, perdamaian itu berasal dari Yesus, dan Yesus itu juga akan mengampuni semua dosa. Itu tugas dia sebagai imam besar. Rasul Paulus berbicara tentang pelayanan Yesus sebagai imam besar. Oleh karena itu semestinya, karena imam besarnya sudah ada, mengapa kita mesti harus berada di halaman baptisan, mempertahankan ruangan suci, pelayanan imam-imam itu? Coba mari kita baca pasal yang ke-9 itu sekali lagi. Ayat yang ke-6, Ibrani 9 ayat 6. Ya. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Ya. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk kemah yang paling depan itu tugas pokoknya imam-imam. Ayat selanjutnya, ayat 7. Ya. Tetapi ya, ke dalam kemah yang kedua, yaitu ruangan Maha Suci, hanya imam besar saja yang masuk. Hanya imam besar. Itu tupoksinya imam besar. Jadi di sini Rasul Paulus bagaikan memberikan pengajaran yang sangat tinggi, langsung pada pengajaran kesempurnaan, menampilkan Yesus sebagai imam besar yang menunaikan tugas supaya bisa mendatangkan rasa damai sejahtera. Itu datangnya dari Yesus. Karena tidak ada tuntutan apa-apa. Peraturan-peraturan manusia sudah dihapuskan. Tidak ada tuduh-menuduh, tidak ada. Semuanya itu sudah ditiadakan. Peraturan Melkisedek itu adalah menurut Ibrani pasal yang ke-7 berdasarkan untuk memperoleh hidup yang tidak binasa, hidup yang tidak dapat mati. Coba kita baca satu ayat, Pak. Ibrani pasal 7 ayat 14, Pak. Ibrani 7 ayat 14 atau langsung ayat 16 saja. 16 saja. Saya ulangi Ibrani 7 ayat 16. Ya. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia. Ya, peraturan Melkisedek. Yaitu apa? Peraturan yang tidak dasarkan kepada peraturan manusia. Terus? Tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Hidup yang tidak dapat binasa. Sudah tidak bisa mati lagi. Ini dasarnya Melkisedek itu. Yang bagaimana kita harus berusaha. Tidak usah mengikuti peraturan manusia, tidak boleh ini, tidak boleh ini, haram halal. Itu sudah dirubah oleh Tuhan. Ya, apalagi Kornelius mempunyai satu sifat, kasih. Jadi sifat yang murah hati. Oh, ini sama dengan membuat Tuhan gak bisa tidur, gak bisa tenang dia. Terus ingat saja, begitu Tuhan duduk ingat Kornelius terpaksa. Malaikat, cepat datang ke Kornelius. Aku ingat apa yang kau lakukan. Aku catat dan aku balas untuk
kamu bangsa kafir, bangsa yang bagaikan haram, najis di hadapan Allah, aku terima sebagai pribadi yang halal, yang berkenan, yang diterima Tuhan, karena mempunyai sifat yang sama dengan Allah. Allah itu murah hatinya, ya, suka memberi, luar biasa ya. Dan kemudian akhirnya Tuhan berkenan memberkati Kornelius, yaitu apa? Roh Kudus. Ini peristiwa bagi orang Petrus dan orang-orang yang mengikut Petrus. Dia tidak lupa peristiwa 120 orang murid-murid yang berada di atas loteng Yerusalem dipenuhi Roh Kudus. Kejadiannya sama, dan kemudian mendapatkan tugas untuk mengabarkan damai sejahtera, pengampunan dosa, supaya manusia dapat disempurnakan. Karena tugas Roh Kudus salah satu di antaranya adalah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, membawa kita sampai menjadi kehidupan yang disempurnakan. Tapi yang jadi kendala tadi kita baca Ibrani 9, kalau kita mempertahankan tema yang pertama, Roh Kudus tidak bisa buat apa-apa. Roh Kudus tidak bisa membawa kita masuk dalam program masing-masing. Padahal tujuannya dia harus ke situ. Tugasnya dia harus membawa sampai jemaatnya itu menjadi jemaat yang disempurnakan. Ya, jadi sekali lagi kemurahan yang diterima oleh Kornelius luar biasa. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena ia akan menerima kemurahan dari Allah, melebihi ya mungkin apa yang diberikan oleh Kornelius, mungkin kalau dibandingkan tidak. Dan yang kedua, saya masih memberikan tekanan kepada diri saya maupun kepada kalian semua yang sangat dicintai oleh Tuhan itu. Kemurahan hati yang berikutnya adalah satu contoh jemaat yang miskin, yang sedang berada di dalam pergumulan yang berat, ya, yaitu jemaat Makedonia. Tapi jemaat Makedonia ini oleh Tuhan dibuat menjadi kaya dengan kemurahan. Jadi mungkin secara duniawi, jasmani dia tidak punya kemampuan yang lebih, tapi rohaninya dia kaya. Coba kita baca selanjutnya ini di dalam season yang ke 51 sudah dijelaskan, tapi saya akan percepat. Coba kita baca pasal yang ke-8, 2 Korintus. Sekali lagi 2 Korintus pasal yang ke-8 itu. Coba kita baca ayat 1 dan ayat yang kedua. 2 Korintus 8 ayat 1. Iya. Saudara-saudara, iya, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ini berbicara tentang kasih karunia, pemberian kasih oleh Tuhan kepada jemaat yang ada di Makedonia. Ayat 2, perhatikan. Ayat 2. Ya. Selagi dicobai, jemaat Makedonia ini selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, masih di dalam pergumulan yang berat, di dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Atau dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini dikatakan demikian ya. Tetapi di tengah-tengah kesukaran itu, mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain, meskipun mereka sangat miskin. Jadi ini sangat kontradiktif. Ya, secara jasmani dalam kesukaran, secara jasmani sangat miskin, tetapi orang-orang atau jemaat Makedonia ini mereka mampu memberi dengan sukacita. Berikutnya ayat 5.
Sukacita mereka meluap. Sukacita meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin. Meskipun mereka sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Di sini. Kemurahan itu lebih dari hidup kita. Ada yang mengatakan kemurahan itu melebihi semuanya. Orang Makedonia, jemaat yang miskin, yang masih dalam kesukaran ini, dia punya kekayaan yang melebihi dari kekayaan dunia. Kekayaan kemurahan. Itu luar biasa. Akhirnya dinilai oleh Tuhan, jemaat Makedonia itu adalah jemaat yang memiliki keunggulan. Ya, ini keunggulan ini saya baca di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Itu adalah mempunyai nilai yang besar, yang paling tinggi, yaitu karena dia unggul dari yang lain. Apa? Coba kita baca ayat 7, Pak. Ayat 7. Iya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, iya, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, iya, dan dalam kasihmu terhadap kami. Ya. Dalam bahasa Indonesia terjemahan masa ini disalin demikian ya. Kalian unggul dalam segala-galanya. Ya. Ini jemaat yang dianggap oleh orang, dipandang oleh orang masih dalam kesukaran, dalam kesulitan, tapi dia punya hati yang suka dan hati yang murah. Akhirnya dinilai oleh Tuhan bahwa kalian unggul dalam segala-galanya. Kata yang 7, kalian unggul dalam hal percaya, kalian unggul dalam hal menyatakan pendapat, unggul dalam hal pengetahuan, unggul dalam segala macam usaha, dan dalam kasihmu kepada kami. Sebab itu baiklah kalian juga unggul di dalam usaha yang baik ini. Jadi Tuhan mau supaya keunggulan itu dipertahankan dan dilanjutkan. Ini yang saya ingin tekankan pada kesempatan ini, sekalipun sebagai satu pengulangan, tapi keunggulan inilah. Oleh karena hatinya lebih dulu diberikan kepada Tuhan. Kalau memang hatinya itu tidak kepada Tuhan, ya pasti kepada yang lain. Tapi memang orang jemaat Makedonia itu, dia berikan lebih dulu hatinya kepada Tuhan, baru kepada hamba Tuhan. Ya, untuk melaksanakan apa yang Tuhan inginkan, yaitu memberi. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk sungguh-sungguh ya, dan inilah hasil daripada kepemilikan kasih yang artinya murah hati. Bisa memperoleh kemurahan dari Tuhan, dan paling penting kaya dengan kemurahan. Bahkan pada season yang lalu dijelaskan, sekalipun dia berasal dari bangsa kafir, dia bisa masuk dalam bilangan tubuhnya Tuhan. Ya, seperti juga Cornelius. Oh, luar biasa kemurahan Tuhan yang tidak bisa dipikirkan. Pada sesi ini saya ingin langsung saja mengajak kita semua untuk kembali pada 1 Korintus 13 tadi, pada ayat yang ke-7. Sifat yang ketiga dari kasih itu ialah kuat. Ya, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Memang saya teringat apa yang disampaikan pada season yang ke-50 bahwa 549 mungkin ya, sabar itu sangat penting. Satu sama lain kita sabar, dan satu sama lain tidak perlu saling menyalahkan. Ya, sebenarnya di dalam sistem pengajaran kesempurnaan, dalam pengungkapan misteri ruangan maksud itu sudah harus kita tidak harus
berbicara tentang kesalahan, ya, berbicara tentang salah menyalahkan. Oleh karena itu, coba kan kita baca saja satu dua ayat yang saya tergerak untuk membaca. Kolose pasal yang ketiga, mari coba kita baca. Ya, kita langsung saja membaca pada ayat yang ke-8. Kolose 3 ayat 8. Iya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Buanglah semuanya itu. Yaitu apa? Marah. Marah itu buanglah. Jangan ada kemarahan di antara kita. Ya, ini sebenarnya tidak perlu kita. Ya, kita sudah dibawa untuk masuk ke ruangan masuk ini. Kita sudah harus memiliki kasih, sabar. Yang pertama itu harus betul-betul ada. Kalau tidak ada, emosi itu akan terus muncul, ya. Apalagi marah itu. Terus geram, ya, terus kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Iya. Jangan lagi kamu saling mendustai. Iya. Karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya. Dan telah mengenakan manusia baru. Ya. Yang terus-menerus diperbaharui. Ya, kita sudah harus buang kelakuan kehidupan yang lama itu, kita buang itu sudah. Ayo, tadi Tuhan itu mau sepik kepada Kornelius. Tuhan tidak mau lagi mengajarkan baptisan, halaman, ruangan suci, langsung ruangan suci. Karena Tuhan imam besar itu sudah ada dan sudah mati untuk kita, dan darahnya sudah dicurahkan untuk supaya terjadi pengampunan dosa, kesempurnaan. Itu sebabnya Tuhan langsung memberikan Roh Kudus kepada Kornelius dipenuhi, supaya Kornelius ditetapkan sebagai orang-orang yang kepenuhan dia, yaitu apa? Tubuhnya Kristus. Langsung mengangkat. Jadi jangan kita terlalu lama lagi. Ya. Teruskan, Man. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut gambar kalimnya. Di dalam salinan bahasa Indonesia terjemahan pasal ini, pasal ayat 10 itu, kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian sudah manusia baru yang sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah, menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Tuhan itu ingin, ya, ini waktu sudah, kita harus berpacu dengan waktu ini. Tuhan mempercepat kedatangannya, kita juga mempercepat kedatangan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita harus sungguh-sungguh, ya. Apalagi yang sekarang ini yang sangat kita butuhkan adalah kepemilikan terhadap kasih. Yang pertama sabar itu, dan terus kemudian saya ingin langsung saja kita lontar ayat 12, ayat 12. Ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ya, saudara-saudara adalah umat Allah. Allah mengasihi kalian dan memilih kalian untuk menjadi miliknya yang khusus. Terus kenakanlah belas kasihan. Ya, terus kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Ya, kasih itu tapi pasti lemah lembut. Ya, kelemah lembutan sudah. Dan kesabaran. Iya. Ayat 13 tambah. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Yang penting di dunia yang sekarang sudah teknologinya canggih, kejahatan semakin canggih, dan keadaan dunia semakin tidak menentu ini, dibutuhkan kesabaran. Ya. Sabarlah kamu satu dengan yang lain. Terus, dan ampunilah seorang akan yang lain. Kan saling mengampuni satu sama yang lain. Kita percepat keberadaan kita di dalam ruangan Maha Suci itu. Sama seperti Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Kita juga mengampuni orang yang merasa salah, ya. Kita ampuni. Jangan kita perpanjang, bikin rumit kita, ya. Bikin kita tambah
benang kusuk gitu ya. Tidak tahu bagaimana benang merahnya, ruwet menjadinya. Terus ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ya Pak, kalau yang saling merasa tersakiti hingga dendam pada, sudah ampuni, selesaikan aja. Terus sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Ini kepribadian yang sama dengan Tuhan. Terus kamu berbuat juga demikian. Kamu juga berbuat demikian. Tambah ayat 14 yang penting. Ya, 14. Ya. Dan di atas semuanya itu. Dan yang terpenting ialah kenakanlah kasih. Pakai kasih. Kasih itu kuat sehingga kita mampu menutupi segala sesuatu. Kasih itu kuat karena kasih itu, oleh kasih itu yang adalah kuat itu, maka akan membuat kita bertahan dalam menghadapi segala sesuatu. Ya, tidak mudah kita kalah. Kita pertahankan segala sesuatu terselesaikan. Ya, karena kasih itu kuat. Sifatnya itu kuat sehingga mampu kita mengatasi segala sesuatu. Apa saja. Apalagi kalau persoalan remeh-temeh, jangan kita besar-besarkan. Dan kemudian membuat kita kita agak kecil saja. Kesabaran kita utamakan. Murah hati kita tampilkan, ditambah lagi kasih yang kuat itu kita kedepankan. Karena apa? Terus kan? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Iya. Dan menyempurnakan. Sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Kasih yang kuat itu kita gunakan untuk menyatukan kita. Kita tetap solid satu dan lain, tidak ada gap. Ya kalau gap bisa dibicarakan, bisa diselesaikan dengan tidak emosional, dengan kesabaran, dengan kemurahan hati, dan dengan kasih yang kuat untuk saling menutupi satu dengan yang lain. Ya, karena kita ada satu kebutuhan untuk kita diikat menjadi satu dan disempurnakan. Oh, ini pentingnya kehidupan kita untuk memiliki kasih yang kuat itu, kasih yang mampu itu. Ada satu kesaksian dari Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa ada peristiwa 14 tahun yang lalu. Itu dia menyaksikan ada seorang Kristen yang oleh Tuhan diberi kesempatan bisa naik ke surga paling tinggi, yaitu ke tingkat 3. Ini sebenarnya berbicara tentang orang Kristen yang mendapatkan pelajaran tentang misteri ruangan masuci. Ya. Coba mari kita baca saja di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-1 dulu, Mak. Coba kita baca. 2 Korintus 12 ayat 1. Ya. Aku harus berbeda. Iya. Sekalipun memang hal itu tidak ada bedanya. Ya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan. Iya. Dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Terus aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Terus entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Iya. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Berada di dalam suasana rohani atau di dalam suasana jasmani, tidak tahu. Tapi ini kesaksian daripada Rasul Paulus, seorang Kristen ini. Terus Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba di
diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Tingkat yang ketiga di surga. Surga itu diminiaturkan, digambarkan melalui Musa, hanya ada 3 tingkat saja. Tadi sudah kita baca di dalam 1 Korintus 13 disimpulkan halaman percaya iman. Tingkat yang kedua, harapan, ruangan suci sama dengan kesucian. Dan yang ketiga, kasih. Itu sama dengan ruangan masjid, sama dengan kesempurnaan, mengarah. Itu sebabnya di sini sama dengan orang ini sedang berada di dalam pelajaran kasih, karena dia sedang berada di tingkat 3 di dalam surga. Terus bacakan ayat 3. Ya. Aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh. Ya. Aku tidak tahu. Terus Allah mengetahuinya. Terus ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Firdaus itu sebenarnya sama. Taman Firdaus itu sama dengan Taman Eden. Secara harafiahnya atau apa, tapi itu sama dengan ruangan suci, tempatnya Allah berada. Jadi tiba-tiba dia diangkat ke Firdaus, ke tempatnya Allah, yaitu di tempat ruangan Maha Suci. Dan ini pelayanan Tuhan sebagai imam besar. Dia dibawa ke tempat suasana itu, entah dalam suasana rohani, entah di dalam suasana jasmani, entah dalam tubuh, di luar tubuh. Ini betul-betul suasana Firdaus, sama dengan tingkat yang ketiga kerajaan surga. Itu sama dengan ruangan Maha Suci. Jadi orang ini berada di dalam pelajaran ruangan Maha Suci. Terus kan? Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ya, sebenarnya kata-kata yang tidak bisa diucapkan itu apa? Kesempurnaan. Cobalah kalian ngomong sama orang. Sekarang ini kami dalam suasana kesempurnaan akal. Orang yang ngerti, nggak bisa diucapkan oleh orang. Dan memang tidak ada orang yang berani mengucapkan. Dia dalam semua, apalagi jangan para ustadz, para pendeta, kita belum sempurna. Kita aja yang berani ngomong. Ya, karena kita berada di dalam suasana roh, bukan suasana daging. Ya, dikatakan di sini. Ini adalah mendengar kata-kata di dalam Firdaus. Kita disempurnakan. Kita berada di dalam ruangan Maha Suci. Kita berada di dalam suasana kasih. Kuat kasih itu, mampu mengikat kita dan mampu menyempurnakan kita. Oh, luar biasa. Teruskan, Bang. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Teruskan, Bang. Selain atas kelemahanku. Sebenarnya yang dimaksud orang itu sebenarnya dirinya sendiri. Karena dia tidak segan, dia mau membanggakan. Sedangkan dia menulis dalam 1 Korintus 3, manusia itu kasih itu tidak boleh memegahkan diri. Jadi dia nggak bisa. Tapi kenyataannya begitu. Terus, Mang? Sebab sekiranya aku hendak berbeda juga, aku bukan orang bodoh lagi. Terus? Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku. Menahan diriku? Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Mereka lihat daripadaku, dengar daripadaku. Dia adalah pengajar, bisa dikatakan satu-satunya rasul yang sangat jelas menyampaikan. Salah satu yang ditulis adalah surat Ibrani. Itu tulisan Rasul Paulus berbicara tentang ruangan masjid. Tetapi akhirnya ayat 7 perhatikan, ayat 7 ya.
Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, karena itu memang sebenarnya kalau saya sendiri jujur, kalau seringkali saya khotbah saya yang selalu saya ulang-ulang, karena saya sendiri merasa luar biasa ya saya ya bukan saya membanggakan diri, tapi memang saya ungkapan ini luar biasa. Bagaimana Tuhan bukakan tentang kasih yang adalah sabar itu, tentang kasih yang adalah murah hati itu, memberikan kepada kita kemurahan yang sangat dasar, sangat luar biasa, sampai kita bisa diterima sebagai anggota tubuhnya Tuhan. Itu luar biasa sekali. Ya, dan kemudian tapi Rasul Paulus mengatakan supaya aku jangan meninggikan diri, karena ungkapan ruangan Maha Suci itu, ungkapan mengenai tingkat yang ketiga kerajaan surga itu, terus maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Terus tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada aku sudah berulang-ulang minta kepada Tuhan, lepaskan aku dari penyakit yang bagaikan daging dalam duri. Begitu gerak sedikit sakit. Ya ini kalau saya sendiri merasa berterima kasih ya dengan kisah ini ya. Dalam 1 bulan lebih ini saya bergumul dengan diri saya sendiri ya, karena terutama diri saya ini ya ada penyakit yang memang ya kata dokter saya pun dia katakan penyakit ini tidak bisa sembuh total Pak. Bapak mesti jaga jangan sampai luka, jangan sampai nanti kabur. Ya sudah 1 bulan ini saya kaki saya itu kayak kaki gajah ya, sampai badan saya kata ibunya mukamu itu kata dia mukamu lebam katanya ya. Jadi saya bergumul ya, cari obatnya, nggak pergi ya berobat dan sebagainya oleh kemurahan Tuhan ya. Tapi ini bagaikan duri dalam daging saya ya, memang tidak boleh. Ini saya kenakan pada diri saya. Saya juga berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan belum cabut itu semua. Seperti masih ada, tapi terus saya sangat berterima kasih ayat 9 Perhatikan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Kasih Tuhan itu luar biasa kuat. Saya berterima kasih dengan ayat ini. Walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun, ya, karena memang saya harus tahan dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada diri saya. Kita juga harus tahan dalam menghadapi segala sesuatu kalau kita punya kasih yang kuat ini. Kasih, kata Tuhan, aku mengasihi engkau, itu sudah cukup untukmu. Modal besar. Karena kasih itu kuat. Kasih itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Terus kan dalam ayat itu dikatakan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bayangkan begitu. Rasul Paulus dibuat oleh Tuhan dalam kelemahannya, menanggung sakit yang tidak sembuh-sembuh. Terus dia berdoa 3 kali, dia tetap Tuhan yang dengar. Dia Tuhan katakan, aku mengasihi engkau, itu sudah cukup bagimu untuk bisa mengatasi penyakitmu ini. Sebab kalau kamu merasa lemah, maka kuasamu menjadi sempurna. Kekuatan itu akan datang melalui kasih. Ini saya sangat berterima kasih kepada
Kalau saya memiliki kasih yang adalah kuat ini, sehingga kita bisa bertahan dalam menghadapi segala sesuatu. Bisa kita sebutkan apa itu? Penyakit. Seperti ini Rasul Paulus ada penyakitnya. Penyakit yang ada di dalam dirinya yang tidak bisa sembuh. Bahkan duri dalam dagingnya. Dia bergerak sedikit sakit, kesenggol sini sakit, tapi dia minta Tuhan tolong. Aku mengasihimu, itu sudah cukup untuk bisa mengatasi sakit penyakitmu ini. Bahkan segala sesuatu apa saja. Itu sudah penting sekali kita mempunyai kasih ini. Oh, luar biasa ya. Oleh karena itu, coba lanjutkan ayat itu, Mang. Sebab itu, ya, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Ya, akhirnya Rasul Paulus tidak berbangga atas ungkapan rahasia ruangan manusia. Dia bisa sampai kepada kesempurnaan dan dia bisa menjelaskan semuanya itu. Tapi dia tidak bangga dengan itu. Dia akhirnya bangga dengan kelemahannya. Terus, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Kekuatannya itu dimanifestasikan dengan kasih-Nya. Ini sudah waktunya kita bersama-sama ini bisa memiliki kasih yang kuat ini. Kita bisa merasakan bagaimana Allah mengasihi kita. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus dia coba tambahkan ayat 10, Man. Ayat 10. Ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, ya, di dalam siksaan, ya, di dalam kesukaran. Ya. Sebagai hamba Tuhan sudah rela, siap, ya, menghadapi fitnah, siap, mengalami kesulitan, siap, dikejar-kejar dan mengalami kesukaran, sudah siap. Terus, Man, di dalam penganiayaan, ya, dan kesesakan, ya, oleh karena Kristus. Terus kan? Sebab jika aku lemah, iya, maka aku kuat. Sesuatu lemah, aku kuat. Karena apa? Kasih yang ada pada diri kita, yang adalah kuat, itulah yang mampu untuk kita bisa bertahan dalam menghadapi apa saja, kesukaran, kesulitan, apa yang bisa disebut segala sesuatu itu tidak mempan. Karena kasih itu lebih kuat. Ya, sedikit ya, nanti saya akan tambahkan. Nggak mungkin pada sesi yang akan datang saja. Tapi yang saya ingin tekankan pada kesempatan siang hari ini adalah kepemilikan kasih yang kuat inilah yang perlu kita miliki supaya kita bisa bertahan dalam menghadapi segala sesuatu di era zaman yang tidak mudah ini, di era zaman sekarang ini yang pelik ini. Itu sebabnya Rasul Petrus, karena Kristus saya difitnah, saya mengalami kesulitan, dikejar-kejar, mengalami kesukaran. Semua itu tidak ada apa-apanya. Sebab kalau aku merasa lemah, maka waktu itu kekuatan Kristus diberikan. Kasih itu yang mampu mengatasinya. Oleh karena itu, pada siang hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama. Ayo, jangan sampai kehidupan kita tidak memiliki kasih. Di samping kesabaran, waduh, kita mempunyai kekuatan yang berlipat-lipat. Dalam menghadapi apapun kita kedepankan sabar. Sebab kalau kita tidak mempunyai kesabaran, usaha kita, apa yang kita lakukan, yang sudah sampai di ruangan suci itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Jadi kita harus punya kasih yang namanya sabar. Satu yang sama lain harus berani mengendalikan dirinya. Jangan timbulkan egois kita.
Nanti kita akan berdalam. Karena kasih itu dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dan dia tidak sombong dan lain-lainnya. Nanti kita akan belajar di dalam. Tapi kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu kuat dalam menahan segala sesuatu. Boleh datang segala sesuatu, tapi harus kita antisipasi dengan kasih. Termasuk Rasul Paulus ini. Tapi mungkin ya, kalau Rasul Paulus tidak mengerti ungkapan ruangan masuci, ya, mungkin ya, dia pasti ya mungkin karena dia tidak bisa mengendalikan. Oleh karena itu dia tidak mau membanggakan apa yang dia capai, termasuk bisa masuk dalam ruangan masuci, bisa masuk ke langit tingkat surga itu, dan bisa masuk ke dalam suasana firdaus yang mendengar kata-kata yang tidak pernah diucapkan oleh orang. Kalau orang di dunia itu ya kalau kesama apa saja, tapi kalau di firdaus itu suasana damai. Nah, karena apa? Suasana kasih. Ya, itulah kasih itu. Murah hati, sabar, kasih memiliki kekuatan. Dan nanti yang Tuhan kita miliki adalah apa? Kasih itu percaya segala sesuatu, berharap segala. Tidak ada orang yang memiliki kasih itu dikatakan tidak ada harapan. Tidak ada. Pasti punya harapan. Karena memang pasti mengharapkan segala sesuatu. Dan tidak ada kata yang patah. Karena kasih itu sabar dalam menanggung segala sesuatu. Jadi sudah tidak bisa terkalahkan di sini ya. Tapi pada season yang akan datang kita akan bersama-sama dalami tentang kasih yang harus kita miliki. Ini harus kita miliki. Kalau kita tidak mempunyai ini, kata 1 Korintus 13, kita tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Itu sebabnya perlu. Sekali lagi, sabar. Jadi kalau kita menghadapi apa-apa, ya memang ya, sekali lagi ya, ini memang saya jujur saja, sejak saya berumur belasan tahun, saya itu sudah dinasihati oleh orang tua saya yang akan meninggal dunia. Satu hari atau menjelang kematian beliau itu berpesan kepada saya, sabar ya Pak. Wah, jadi saya, padahal sampai sekarang saya sudah 74 tahun, ya itu terperistiwa sekitar 60 atau 50 sekian tahun itu. Tapi sekarang itu saya pahami sekarang. Kalau zaman sekarang ini kita tak sabar. Apalagi sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan pengajaran kesempurnaan. Mengungkap ruangan masuci seperti yang dibawa oleh Petrus kepada Kornelius. Kornelius, engkau tahu Yesus Kristus yang telah mati untuk menjadi jalan pendamaian. Supaya terjadi perdamaian sehingga datanglah damai sejahtera itu. Dan diakhiri dan lain-lain kemudian diakhiri. Dialah yang disampaikan oleh nabi-nabi dulu bahwa dialah yang mengampuni dosa. Iman besar yang menyempurnakan. Itu begitu Kornelius CS itu menerima, langsung Roh Kudus turun menetapkan Kornelius itu sebagai tubuhnya Kristus, orang yang kepenuhan Kristus, yang menjadi miliknya Kristus. Oh, luar biasa, pasti. Karena dia sudah belum pernah belajar tentang halaman ruangan suci, langsung di bawah ruangan suci. Karena dia menerima pelayanan Yesus sebagai imam besar itu. Semoga berkat kemurahan yang merupakan upah pahala dari Allah
dari perbuatan kita yang murah hati, suka, mudah memberi, tidak pelit, maka kemurahan Allah berlaku. Dan ini juga kekuatan Allah di dalam kasih-Nya. Iya. Season 2 nanti kita akan perdalam pada season ke-53 ya. Pada season 52 ini. Kasih yang kuat itu, itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus sampai dia akhirnya bisa mengungkap atau bisa sampai ke langit tingkat 3 surga, sampai ke dalam ruangan Maha Suci, sampai ke dalam Firdaus, Taman Eden, di mana Allah bertinggal, di mana Yesus melayani, mendengar kata-kata dari Yesus dalam ruangan Maha Suci itu. Dalam bahasa aku mengasihi, itu sudah cukup modal besar untuk bisa mengatasi, bisa menutupi segala sesuatu. Ada kekuatan kasih itu luar biasa. Semoga Tuhan Yesus Kristus sebagai Imam Besar memberkati saudara dengan kasih yang kuat ini, dan juga memberkati saya. Amin.